Pemasyarakatan kelas 2 Bau-Bau terletak di Jalan Sultan Dayanu Iksanuddin nomor 125 Kota Bau-Bau, memiliki wilayah yang meliputi 1 kota dan 8 kabupaten, yaitu Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Bombana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Maryani, Kabapas Bau-Bau. Kami siap mewujudkan pembangunan zona integritas, wilayah bebas dari korupsi, dan wilayah birokrasi bersih melayani. Bapas Bau-Bau pasti WBK. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Balai Pemasyarakatan kelas 2 Bau-Bau berjumlah total 30 orang yang terdiri dari 21 orang laki-laki dan 9 orang perempuan, yang meliputi 4 orang pejabat struktural, 16 orang dalam jabatan fungsional pembimbing kemasyarakatan, 3 orang dalam jabatan fungsional asisten pembimbing kemasyarakatan, dan 7 orang dalam posisi jabatan fungsional umum. Balai Pemasyarakatan kelas 2 Bau-Bau menuju pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi, menerapkan 6 area perubahan. Meliputi manajemen perubahan, bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja individu, dimulai dengan penandatanganan janji kinerja dan komitmen bersama pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Pembentukan tim Pokja dengan mekanisme seleksi asesmen, melaksanakan pemantauan dan evaluasi, serta tercapainya perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat. Penataan tata laksana. Setiap kegiatan yang dilaksanakan senantiasa menitik beratkan pada standar operasional prosedur, penggunaan e-office, dan keterbukaan informasi publik telah dapat diakses pada media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, YouTube Bapas Bau-Bau, dan melalui website. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Kegiatan yang dilakukan pada penataan sistem manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, pola mutasi internal, peningkatan pegawai berbasis kompetensi, dan penetapan kinerja individu, serta penegakan aturan dan disiplin kode etik dan penerapan aplikasi SIMPEK. Penguatan akuntabilitas kinerja meliputi keterlibatan pimpinan, dimulai dari penyusunan perencanaan, penetapan dan pemantauan capaian kinerja, sedang pengelolaan akuntabilitas kinerja terdiri dari pengolahan data, pengukuran, dan pelaporan kinerja. Penguatan pengawasan. Pada kegiatan pengawasan, telah dibentuk satuan unit pengendalian gratifikasi, penerapan sistem pengendalian internal pemerintah, unit pengaduan masyarakat, whistleblowing system, serta penanganan benturan kepentingan, dan penyampaian laporan harta kekayaan pegawai LHKPN dan LHKASN. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk menjaga kualitas pelayanan publik, Balai Pemasyarakatan kelas 2 Bau-Bau senantiasa mengacu pada standar pelayanan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan prinsip pelayanan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media, serta pemberian reward kepada pegawai berprestasi dan punishment bila layanan tidak sesuai standar pada setiap pelayanan, juga selalu mengedepankan kepuasan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dari hasil survei indeks perilaku korupsi dan survei indeks kepuasan masyarakat, menunjukkan kualitas sangat baik dengan nilai mutu A. Dalam hal perbaikan layanan, Balai Pemasyarakatan kelas 2 Bau-Bau menyediakan sarana berupa ruang tunggu, kursi roda untuk disabilitas, ruang ramah anak, ruang laktasi, dan toilet umum. Untuk mempermudah proses registrasi, klien pemasyarakatan, dan pertukaran data antar penegak hukum dalam sistem penanganan perkara tindak pidana secara terpadu berbasis teknologi informasi SPPT-TI. Penggunaan teknologi informasi sistem database pemasyarakatan pun telah dimaksimalkan pemanfaatannya.
Inovasi layanan berbasis IT Trila meliputi Lakili, Laboni, Lapobar. Maskot pada Bapas Bau-Bau diambil dari petugas pemasyarakatan laki-laki dan perempuan dengan berseragam PDK dan berpose melayani. Lapeka adalah nama maskot laki-laki yang menggunakan kampurui dan sarung tenun khas Buton. Wapeka adalah nama maskot perempuan yang menggunakan kerudung dan menggunakan selempang bermotif tenun khas Buton. Adapun aksesoris yang digunakan pada maskot yaitu kampurui melambangkan kebesaran, kebaikan, kebijakan, kebenaran, ketepatan, kelembutan yang dipancarkan oleh seorang sultan atau stafnya dalam menangani urusan pemerintahan dan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Buton pada masa lampau. Untuk itu, kampurui digunakan pada maskot sebagai kesungguhan Bapas Bau-Bau dalam pelayanan. Sarung tenun khas Buton, seperti halnya dengan kampurui, hanya sarung tenun khas Buton yang digunakan pada pinggang berwarna merah garis putih sebagai semangat dalam bekerja. Selempang bermotif tenun Buton yang berarti keanggunan dan kelembutan pada seorang wanita dalam pelayanan. Warna merah pada selempang adalah semangat dalam bekerja. Malige adalah rumah adat dari Kesultanan Buton yang merupakan tempat seorang sultan dan para perangkatnya menjalankan pemerintahan dan menjadi pusat keluhan masyarakat apabila memiliki masalah dalam masa pemerintahan. Untuk itu, PIN ini dibuat sebagaimana Bapas Bau-Bau adalah tempat untuk melayani masyarakat dalam penanganan masalah yang berkaitan dengan hukum terhadap klien pemasyarakatan. Dalam struktur bangunan Malige, terdapat unsur yang dikaitkan dengan tugas, fungsi, dan pelayanan pada Bapas Bau-Bau. Adapun arti dari struktur bangunan dalam tugas, fungsi, dan pelayanan Bapas Bau-Bau adalah 6 tiang penyangga bangunan, diartikan sebagai 6 area perubahan dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani. 3 ruangan bertingkat, diartikan dalam pelayanan Bapas Bau-Bau terdapat 3 tingkatan, yakni tingkat pertama, pelayanan pada lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Tingkat kedua, yakni pelayanan terhadap internal di lingkungan Bapas Bau-Bau. Dan yang ketiga, sebagai puncak pelayanan terhadap masyarakat dan instansi terkait. Nenas pada puncak bangunan adalah semangat kerja petugas pemasyarakatan dimanapun berada tetap bisa menyesuaikan. Warna emas pada bangunan diartikan kemakmuran, keindahan. Untuk itu Bapas Bau-Bau dapat menjadi Bapas yang favorit pada kalangan masyarakat ataupun instansi yang terkait. Tulisan Poma Masiaka yang berarti saling menyayangi pada Bapas Bau-Bau dalam menjalankan tugas tidak ada pandang siapapun dia, saling menyayangi antar pegawai ataupun terhadap masyarakat. Warna latar biru tua pada PIN diartikan kecerdasan, ketegasan dalam menjalankan tugas sebagai petugas pemasyarakatan. Saya adalah salah satu klien dari Bapas kelas 2 Bau-Bau, di mana saya berada di daerah jauh, yaitu Wakatobi, dan saya sangat berterima kasih kepada Bapas karena telah memudahkan atau telah membuat aplikasi yang bernama Laboni, sehingga kami itu yang berada di daerah jauh lebih mudah mengakses seperti jadwal pelaporan dan pembimbingan secara online. Dan ini contoh aplikasinya, ini sangat mudah digunakan dan sangat efisien. Jadi yang berada di jauh, tolong download yang namanya Laboni. Terima kasih. Saya Bapas Bau-Bau. Saya di sini menjalani program pembebasan bersyarat.
Alhamdulillah, selama menjalani program pembebasan bersyarat, saya mendapatkan bimbingan yang baik dan tidak pernah dipungut biaya. Terima kasih Bapak Bau-Bau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kepolisian Resort Bau-Bau, kami siap mendukung Bapas Bau-Bau agar terus memberikan pelayanan prima untuk memperoleh predikat WBK. Maju terus Bapas Bau-Bau. Saya Sudirman K, SPI MSI, Kepala BPS Kota Bau-Bau. Kami siap mendukung Bapas Bau-Bau agar terus maju memberikan pelayanan prima untuk memperoleh predikat WBK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niptu Biufermat Fiesta, jabatan anggota unit PPA Satreskrim Polda Sumuna. Sebagai mitra kerja dari Bapas Bau-Bau, mengucapkan terima kasih kepada Bapas Bau-Bau atas inovasinya yang berupa aplikasi Lakili yang sangat mempermudah kami dalam hal pengiriman surat untuk pendampingan anak, di mana sebelumnya kami harus mengirim surat melalui jasa antar pulau. Namun dengan adanya aplikasi Lakili ini sangat membantu kami, yang di mana kami hanya mengirim surat melalui aplikasi dan surat terbaca online di aplikasi Lakili di Bapas Bau-Bau. Terima kasih. Bapas Bau-Bau, cek korupsi, orang gratifikasi. Bapas Bau-Bau, pasti WBK.